Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis konstruksi, yaitu tensegrity. Pertama-tama kita akan membahas sejarah konstruksi ini. Asal muasal konsep tensegrity sangatlah kontroversial, karena juga ditemukan pada struktur tradisional seperti kayak maupun soji yang menggunakan prinsip tarik dan tekan yang mirip dengan struktur tensegrity. Namun jauh sebelum kayak dan soji, kayak ditemukan sekitar 4000 tahun yang lalu, sedangkan soji digunakan pada waktu arsitektur Jepang klasik. Nah, prinsip yang sama ternyata sudah digunakan pada layang-layang. Sementara layang-layang pertama di dunia ditemukan pada Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada tahun 9500 tahun sebelum Masehi, dengan sebutan kagati. Sebagai komponen tekan atau komponen tarik, kagati menggunakan kulit bambu. Kemudian pintalan serat nanas sebagai komponen tariknya, serta daun kolope sebagai elemen bidang. Nah, pada awal pengembangan konsep tensegrity dimulai dari seorang seniman sculpture bernama Kenneth Snelson yang membuat satu instalasi seperti layang-layang dengan mengikatkan dua batang sekaligus menjadi modul-modul, kemudian menghubungkannya dengan benang. Kita lihat di sini ada dua komponen tekan, ya, batang-batang lurus, kemudian ada komponen tarik menggunakan benang sebagai penyeimbangnya. Nah, kemudian dari prinsip layang-layang tersebut dikembangkan desain modul X dan menggabungkan beberapa modul tersebut, ya, menjadi satu. Sehingga dari sinilah kemudian terlihat kesan struktur yang melayang. Dan modul X ini ditemukan oleh Kenneth Snelson pada tahun 1948. Nah, kemudian setelah Snelson berhasil menemukan inovasi X-piece atau X-module, setelah eksplorasinya di Black Mountain College, tempat Buckminster Fuller mengajar. Nah, sebagai seorang pengajar dan arsitek, Buckminster Fuller sering bereksperimen dengan komponen tarik seperti rangka rumah Dymaxion ini. Nah, Dymaxion sebetulnya terdiri dari tiga kata, yaitu dynamic, maximum, dan tension. Kemudian menjadi trademark Fuller sejak saat itu. Nah, inovasi modul X pada tahun 1948 mendorong Fuller untuk segera memberikan penugasan kepada Snelson, lalu mengembangkan tipe tensegrity, tipe isokahedron berdasarkan teknologi yang tersedia pada saat itu, ya. Fuller bersama muridnya Snelson selanjutnya mengembangkan struktur tensegrity secara lebih lanjut untuk membangun bangunan kubah. Nah, kemudian karya terbaik Snelson adalah sebuah sculpture setinggi 18 meter yang dibangun pada tahun 1968, seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan ini. Nah, pada tahun 1921 sebetulnya ada seorang artis berkebangsaan Rusia menciptakan instalasi untuk ajang pameran karya seni di Rusia pada tahun itu. Nah, senimannya bernama Koeiko menunjukkan adanya kemiripan konsep structure floating compression, ya, ini sebetulnya yang diungkapkan oleh Kenneth Snelson maupun
tensegrity yang diungkapkan oleh Fuller. Nah, seperti yang tadi kita dengar bahwa the word atau the terms of tensegrity is invention ya, by Buckminster Fuller in 1962. Nah, dari sini tensegrity merupakan penggabungan prinsip tension and integrity ya. Kemudian tensegrity adalah satu set, satu modul ya, yang tidak terputus komponen antara komponen tekan dan komponen tariknya berinteraksi satu dengan yang lain ya. Kemudian untuk menentukan dan untuk memainkan itu merekayasa volume yang stabil di dalam ruangan tertentu. Nah, sistem struktur tensegrity ini memiliki dasar kombinasi pola desain yang sederhana, seperti batang penopang dan kabel mengalami hanya satu gaya ya, tekan maupun tarik gitu. Sehingga struktur akan gagal jika kabel terputus atau batang patah atau melengkung atau mengalami deformasi, maka seluruh struktur ini akan gagal. Nah, kemudian kabel harus mengalami tegangan dengan gaya tertentu untuk menjaga integritas atau keutuhan dari struktur tensegritas ini. Nah, kemudian untuk memperoleh stabilitas mekanis batang dapat dilakukan dengan meningkatkan tegangan kabel ya atau tegangan tali untuk menjaga setiap batang penopang hanya mengalami gaya tekan saja. Nah, pada sistem struktur tensegrity tidak ada bagian struktur yang mengalami momen lentur atau gaya geser ya, sehingga sistem ini dapat menghasilkan struktur yang kuat dan kaku pada massa dan penampang komponen berada di tengah-tengah. Nah, tantangan dari struktur ini adalah kita harus mencari posisi equilibrium ya. Nah, struktur tensegrity ini tidak bisa menopang sendiri dengan yang merupakan kunci utama untuk membangun struktur ini. Nah, kita harus mencari titik keseimbangan antara tekan dan tarik. Nah, sehingga jika satu kabel saja yang bertegangan kurang atau berlebihan, maka tidak ada kestabilan ya pada seluruh sistem ini ya, atau sistem tensegritas ini. Nah, ini misalnya pada contoh meja apung ini, dua buah papan dengan satu penopang di tengah ya. Nah, ini ada permainan khusus dengan magnet ya, dan 3 buah tendon ya. Nah, tendon ini diwakili dengan 3 kabel yang ada di sekitarnya, sehingga 3 kabel ini itu memiliki kekakuan ya, atau kelenturan atau tegangan yang sama ya, satu sama lainnya, sehingga memiliki keseimbangan. Nah, kemudian karakteristik ya dari struktur tensegritas ini memiliki daya dukung beban yang tinggi ya, dengan berat yang sama ya. Nah, kemudian cenderung ringan bila dibandingkan dengan struktur lain dengan daya tahan yang sama ya. Kemudian sebetulnya struktur ini tidak membutuhkan pondasi karena dapat berdiri sendiri seimbang dalam posisi apapun ya, dalam posisi berdiri maupun vertikal gitu. Kemudian memiliki daya tahan yang baik tergantung penggunaan dan perakitan materialnya ya, ini bekerja secara sinergis dan seterusnya. Nah, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh struktur ini, yaitu beban terdistribusi secara merata ke seluruh bagian struktur, nah, sehingga tidak ada kelemahan ya di seluruh titiknya. Nah, kemudian tidak memiliki atau mengalami gaya torsi ya tadi maupun tekuk, serta bentuk strukturnya yang sebetulnya itu meruang ya, serta batang penopang
penerima yang cukup pendek. Kemudian gaya distribusi secara merata, ya, mampu menahan getaran atau gaya eksternal, dapat diperbesar ya seberapapun yang kita mau dengan cara menambahkan struktur ya, baik itu penampang maupun panjang pendeknya. Nah, kemudian konstruksi yang menggunakan prinsip tensegritas ini memiliki biaya konstruksi yang ekonomis, yang sebetulnya ini merupakan bagian dari tantangan membuat struktur ini. Nah, namun ada beberapa kelemahan ya, jika struktur terlalu besar dan rumit. Nah, ruang ini akan menjadi sesak ya. Ini tergantung dari tipe apa yang akan kita pakai. Nah, kemudian struktur ini memiliki risiko bengkok yang tinggi ya jika kita tidak menggunakan penopang yang tepat. Nah, kemudian kompleksitas fabrikasi menjadi penghalang utama karena ternyata di sini kita menggunakan adanya atau keterbatasan perangkat lunak ya untuk mengukur kerigidan atau kekuatan dari tensegritas ini. Nah, pada konstruksi berskala besar, struktur tidak mampu menahan di atas kritis ya, yang dipengaruhi oleh beberapa variabel atau beberapa parameter, di antaranya itu penampang dari batang-batang penopang. Nah, kita di sini ada secara klasifikasi bentuk dasar ya. Tensegritas ada 3 konfigurasi. Yang pertama rombik, yang kedua sirkuit, yang ketiga tipe Z. Nah, ini adalah tipe rombik ya. Nah, setiap penyangga konfigurasi rombik ini mewakili diagonal terpanjang ya di situ ya. Nah, ini ada X module ya yang tadi kita lihat. Nah, kemudian ada sirkuit. Jadi ada penopangnya itu berupa satu sirkuit utuh ya. Kemudian yang diseimbangkan antara sirkuit satu dengan sirkuit yang lain dengan kabel situ. Nah, ini adalah bentuk Z. Biasa disebut dengan apa namanya? Konfigurasi diamond ya di situ. Kita ada melihat ada pola ya di situ ya, segitiga yang ditopang oleh batang tekan. Nah, lanjut pada kategori utama. Tensegritas memiliki ketiga kategori utama, yaitu atau ketiga jenis tipe utama. Yang pertama prisma, yang kedua diamond atau berlian, yang ketiga adalah zigzag. Yang pertama adalah tensegritas tipe prisma ya. Nah, ini biasa disebut dengan tensegritas yang paling basic ya. Nah, cirinya adalah tipe ini memiliki atap dan alas yang sama ya, punya bentukan yang sama ya, segitiga, kemudian yang di bawah juga segitiga. Nah, ini yang disebut dengan tensegritas, struktur tensegritas yang paling sederhana ya, yang disebutkan oleh Snelson dan Fuller ya di situ ya. Dan sebetulnya tensegritas ini telah ditemukan pada tahun 1921 oleh Carl Lorentzen. Nah, kemudian dari T-prisma tadi jika dikembangkan, yaitu penambahan jumlah batang, nah menjadi demikian bentuk-bentuknya. Ada prisma 3, kemudian prisma segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Dari sini kita melihat adanya fleksibilitas ya untuk penambahan jumlah batang tekan dan akan mempengaruhi jumlah tendon ya tentunya. Nah, struktur tensegritas jenis berlian ya di situ ya, memiliki karakter setiap konfigurasi tendon segitiga terhubung dengan satu batang penopang. Nah, struktur ini diperkenalkan oleh Fuller pada tahun 1949 dan merupakan salah satu dari sedikit struktur tensegrity yang memiliki
simetris ya, dia sifatnya atau bentuknya simetris. Nah, jenis ini dikembangkan Fuller seiring atau beriringan dengan penemuan atau inovasi modul X yang dikemukakan atau ditemukan oleh Snelson pada tahun 1948. Nah, yang terakhir adalah zigzag tensegrity ya, memiliki nama lain T terahedron ya. Jenis zigzag ini merupakan jenis yang memiliki tensegritas berlian ya, sebagai dasarnya. Kita melihat itu ada pola-pola yang mirip bentuk berlian ya. Nah, kemudian tensegritas ini memiliki 6 batang penopang dan 4 segitiga tendon ya. 1, kemudian 2 ya. Kemudian ada 3, ada 4 ya di belakang. Nah, lanjut setelah kita mempelajari definisi, kemudian sejarah dan tipe-tipe, kita akan melihat bagaimana sistem struktur ini dibangun ya sebagai proyek di dunia nyata ya. Ini yang pertama adalah Skylon 1951 ya. Struktur ini merupakan contoh implementasi tensegritas yang cukup futuristik. Nah, ini sebuah sculpture raksasa berbentuk cerutu ya, yang melayang ini 15 meter di atas landasan ya, atau di atas permukaan tanah ya. Kemudian menjulang tinggi ya, ujung atasnya setinggi 90 meter. Nah, instalasi ini didirikan pada Festival of Britain ya, Skylon pada tahun 1951. Kemudian komponen ini terdiri dari 6 kabel. Kemudian ada 3 di setiap ujungnya menahan menara pada posisinya ya. Jadi ini memang tensegritas itu tantangannya adalah dia mencari titik yang paling seimbang ya di situ ya. Yang kedua yaitu adalah Kurilpa Bridge ya, atau jembatan Kurilpa. Merupakan ini jembatan dengan fungsi sebagai jembatan penyeberangan pejalan kaki dan pesepeda di atas sungai Brisbane di Queensland, Australia. Nah, jembatan ini merupakan struktur tensegritas terbesar di dunia. Dengan menerapkan struktur tensegritas menghasilkan sinergi antara komponen tegangan dan kompresi atau tarikan ya, yang seimbang untuk menciptakan struktur ringan dan kuat. Kita tidak melihat ada penopang di tengah-tengah ya untuk membuat jembatan ini kaku atau rigid. Kemudian yang selanjutnya adalah stadion La Plata di Argentina ya, tepatnya di Buenos Aires. Nah, stadion ini memiliki kapasitas 50.003 orang ya, yang dibuka pada tahun 2003. Nah, struktur dibentuk dari persimpangan ya. Dia ada 2 lingkaran dengan diameter 83 meter ya, dengan jarak 48 ya, di antara 48 meter dari titik pusat ke titik pusat. Nah, sesuai dengan prinsip konstruksi tensegritis, ini panel PTFE atau membran di atasnya itu hanya bertindak sebagai selubung bangunan dan tidak berfungsi sebagai elemen struktur ya. Nah, kemudian kita lihat ada batang-batang vertikal ini, dia mengapung berkat menerapkan ya struktur tensegritas ya di situ ya. Nah, kita melihat ada struktur batang-batang yang melayang ini merupakan penerapan dari struktur tensegrity. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana jika tensegrity dikombinasikan dengan struktur tenda atau membran ya.
Nah, jika pada struktur tensegrity sebelumnya kita telah melihat bahwa ada dua komponen, yaitu batang sebagai penopang gaya tekan dan kabel sebagai komponen gaya tarik. Maka kali ini kita akan melihat bagaimana jika komponen tariknya dari kabel kita rubah menjadi membran. Nah, pertama adalah kita melihat adanya sebuah potensi, ya, yaitu biotensegrity. Nah, ini pertama kali diutarakan oleh Dr. Stephen Levine, ya, merupakan penerapan prinsip tensegrity yang terjadi pada struktur biologi alam, ya. Nah, ini kemungkinan ada sangkut pautnya ya dengan biomimikri yang diterapkan pada struktur tensegrity. Nah, konsep ini juga dikembangkan oleh peneliti Donald Ingber dari Harvard University melalui sebuah teori tensegritas pada biologi molekular. Nah, sebagai contoh ini ada sel cytoskeleton yang dapat dimodelkan ke dalam bentuk tensegrity dengan perhitungan matematis atau parametrik. Nah, ini adalah implementasi ya tadi dari perhitungan matematis, ya, menggunakan model T prisma, komponen tarik menggunakan material membran dan gabungan kabel-kabel, ya, di situ tetap didukung dengan kabel-kabel. Kemudian untuk tendon-tendon dia menggunakan kayu pine, ya, atau kayu pinus, ya, sebagai tendon atau komponen gaya tekan. Nah, contoh yang kedua, struktur membran dan tensegritas ini adalah Black Light Tower, ya. Nah, ini adalah struktur tensegrity membran yang dibuat menggunakan penopang batang besi atau aluminium dengan kain semi transparan. Nah, uniknya instalasi ini memiliki karakter utama adalah struktur yang dapat berdiri sendiri tanpa penopang tambahan, seperti adanya kolom di tengah. Jadi kalau kita melihat bagian dalam ini tidak ada kolom yang menerus dari bawah ke atas, sehingga struktur atau instalasi ini dapat berdiri sendiri, ya. Jadi kita melihat ada tiga batang penopang, ya, di situ, ya. Nah, ini dia tidak terhubung, ya, satu sama lain, ya, sehingga yang menyebabkan struktur ini berdiri tegak itu adalah membran yang dia mengalami gaya tarik, ya. Nah, selanjutnya adalah mom pavilion. Ini didesain oleh seorang desainer dari Jepang bersama Kuhiro Kojima, ya, dengan prinsip yang sama dengan presiden sebelumnya. Mom pavilion ini dapat berdiri dengan dukungan dua komponen saja, ya, yaitu pipa-pipa, ya, pipa-pipa aluminium sebagai penopang tekan dan membran ini yang tidak terputus itu sebagai komponen tariknya. Nah, kemudian pipa-pipa ini ditancapkan, ya, di situ, ya, ditancapkan ke dalam tanah sebagai penopang pasak, ya, di situ, ya. Nah, berdasarkan karakteristik dan keunikannya sebetulnya tensegritas ini memiliki potensi yang sangat besar, ya, di masa mendatang, ya. Nah, ini kita tunggu, ya, adanya ide-ide atau gagasan-gagasan, ya, terkait dengan pengembangan konstruksi jenis tensegritas ini. Nah, berikut referensi yang digunakan untuk menyusun materi, mungkin dapat dipelajari lebih lanjut, ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.